Salam sejahtera pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada. Kita jumpa kembali dalam siaran Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan sebagai perenungan kita di saat ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami menaikkan ungkapan syukur dan sembah kami kepadamu. Kami bersyukur untuk segala yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan secara khusus pada kesempatan di saat ini, dalam siaran Tabura Injil, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Beri roh-Mu ada bagi kami di saat ini, agar kami dimampukan untuk membuka, membaca, dan lebih daripada itu dengan tuntunan Roh Kudus, kami dapat merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Para pemirsa yang mendengarkan siaran ini, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka dan mampukanlah mereka dengan kuasa Roh Kudus. Ini kami Tuhan yang hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal 34 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-33. Yang berbunyi sebagai berikut. Ayatnya yang ke-29. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan Tuhan, yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin untuk ikut serta dalam perjanjian itu. Dan penduduk Yerusalem berbuat demikian menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan, Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Para pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, pembacaan kita di saat ini yang terambil dari dalam kitab 2 Tawarik pasal 34 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-33 diberikan tema bagi kita. Tema bagi kita di saat ini ialah mengikuti Tuhan. Tema kita mengikut Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang terlintas dalam pikiran kita saat kita mendengar kata menjadi pemimpin? Mungkin yang terlintas dalam pikiran kita ialah memperoleh otoritas, dihormati, memperoleh fasilitas, dan diprioritaskan. Atau mungkin ada hal yang lain.
Saudaraku yang kekasih, yang harus kita ketahui ialah bahwa seorang pemimpin haruslah memiliki hati yang benar, haruslah memiliki hati yang berhikmat, berintegritas, dan banyak yang lain. Supaya apa? Supaya pada masa kepemimpinannya dia menjadi berkat bagi yang dipimpinnya. Misalnya, ketika kita mendengar kesaksian dari para rasul tentang Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sangat dihormati oleh murid-muridnya. Tetapi dia segera menanggalkan jubahnya, lalu mengikat sehelai kain pada pinggangnya sebagai tanda bahwa dia memposisikan dirinya sebagai hamba yang siap melayani. Yesus telah memberikan teladan bagi kita untuk mengikuti Dia. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, hari ini kita belajar tentang sosok seorang pemimpin yang mengikuti teladan Tuhan, yaitu kita lihat dan kita belajar dari Raja Yosia. Orang yang hidup berdasarkan firman Tuhan pasti memiliki hidup yang berbeda dari yang lain. Mengapa? Karena firman Tuhan pasti menolong dia untuk bergerak atau hidup sesuai dengan suara atau perkataan Tuhan. Saudaraku, inilah yang kita temui dari Raja Yosia. Raja Yosia memerintah di Yerusalem dengan usia yang tergolong masih sangat muda sekali. Bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini mengatakan bahwa Raja Yosia memerintah pada usia yang ke-8 tahun. Dan di usia yang ke-16 tahun dia mulai mencari Tuhan. Dia mulai mencari Allah dan juga membuat pembaharuan rohani pada umat. Dengan dia memerintahkan umat untuk datang kepada Allah serta bertobat. Hari ini kita belajar bagaimana Yosia mengambil keputusan yang tepat. Ketika Yosia membacakan firman Tuhan dalam kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-34 ayat 14. Ia membacakan kitab yang ditemukan oleh Hilkia. Ia menanggapi dengan pertobatan dan kerendahan hati, dan dia berjanji untuk mengikuti perintah-perintah Allah seperti yang tertulis dalam kitab itu. Saudaraku, ketika kita membaca Alkitab saja, tidak cukup kita harus bersedia melakukan apa yang dikatakan oleh firman itu, seperti keputusan yang diambil oleh Raja Yosia. Yosia mengambil keputusan yang tepat, yaitu mengikut Tuhan dengan segenap hati. Walaupun keadaan di sekelilingnya sangat tidak memungkinkan untuk dia dapat mengikut Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang ada di sekitar kita, kita harus bisa mengambil keputusan yang baik sebagai seorang pemimpin. Baik itu dalam pemimpin di pemerintahan, di dalam gereja, bahkan juga di dalam keluarga kita masing-masing. Saudaraku yang terkasih, itulah sebabnya untuk mengambil keputusan mengikut Tuhan dengan segenap hati, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan. Yang pertama, seorang pemimpin harus berani berperang melawan iblis. Artinya, berani mengatakan tidak untuk semua hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dengan terus ingat bahwa Allah telah memberikan kita roh-Nya, sehingga roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yang kedua, sikap menutup telinga dari semua omongan-omongan
yang ada di sekitar kita. Sebab mengikuti Tuhan berarti gaya hidup kita akan berbeda dari yang lain. Tetapi juga kita akan diperhadapkan dengan berbagai omongan-omongan orang. Bahkan kita juga akan diolok-olok. Namun sebuah keputusan, komitmen mengikuti Tuhan harus ditunjukkan dalam kualitas iman kita dan tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan di mana kita berada. Yang ketiga, seorang pemimpin harus selalu menjaga hati agar tulus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mengikuti Tuhan tidak lahir dari pikiran semata, melainkan dari kesungguhan hati. Sehingga penting menjaga kesungguhan hati dalam mengikuti Tuhan. Ingatlah, ada kalanya kita lemah, tapi jangan jadikan kelemahan kita itu sebagai penghambat dalam mengikuti Tuhan. Karena dalam kelemahan kita, kuasanya menjadi sempurna. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mengikuti Tuhan merupakan keputusan terbaik dalam hidup ini. Buatlah keputusan hari ini untuk mengikuti Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Maka kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin bertambah mengasihinya. Kiranya Tuhan menolong kita di saat ini dengan firman Tuhan, agar kita bisa terus menjadi pengikutnya dan terus diberkati dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Mari kita berdoa mengakhiri perenungan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah selesai disampaikan kepada umat-Mu, dan kami bersyukur untuk kesempatan yang telah Engkau beri bagi kami di saat ini. Beri kami roh-Mu agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa buat semua pemirsa Tabura Injil yang saat ini sedang menyaksikan siaran ini, di mana saja mereka berada. Biarkanlah Roh Kudus menolong mereka, memampukan mereka untuk bisa tetap melakukan firman Tuhan yang telah didengar di saat ini, agar mereka dapat menetapkan hati untuk mengikuti Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi siaran Tabura Injil yang akan terus menjadi bagian yang disampaikan oleh Klasis Yapen Selatan lewat siaran YouTube Klasis Yapen Selatan. Berkatilah setiap mereka yang bekerja, biarlah mereka diberkati, dan siaran ini menjadi berkat bagi semua orang. Ini kami Tuhan dengan segala kehidupan kami, dengan segala pergumulan kami. Kami berdoa dan memohon Tuhan memberkati kami. Amin. Demikian siaran Tabura Injil di saat ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, terus saksikan siaran Tabura Injil Klasis Yapen Selatan di YouTube Klasis Yapen Selatan. Tuhan memberkati kita. Shalom.